Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik saja ya, semoga sehat selalu ya. Selamat memulai minggu baru. Jadi karena ini hari Senin, biasanya kan otak lagi males gitu ya. Nggak usah mikir kenapa, mengapa, dan bagaimana. Kita bicara, saya aja yang bicara tentang permasalahan jerawat ya. Betul nggak kalau misalnya jerawat ini tuh merupakan tanda tidak subur? Memang sebelumnya ini saya berbicara tentang permasalahan haid yang tidak teratur ya. Jadi haid yang tidak teratur ini apabila umurnya sekitar usia produktif ya. Dok, saya sebulan ini dapat, bulan depan nggak dapat ya. Lalu dibilang PCOS dok gitu. Nah, katanya kalau misalkan PCOS itu ada juga dok ya jerawatnya gitu kan ya. Nah, nanya-nanya nih tentang sedar PCOS nih kita. Nah, jadi PCOS itu apa? PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome ya, di mana hormonalnya itu tidak seimbang ya. Ada yang bilang, dok, katanya hormon laki-lakinya itu tinggi ya dok ya. Nah, itu betul teman-teman. Itu adalah suatu hormon androgen ya, jadi hiperandrogen. Jadi dengan ketidakseimbangan hormonal ini, yang haidnya mesti tiap bulan dapat gitu kan ya, bisa tiba-tiba nggak dapat, jadi mundur. Nah, hormon androgen ini juga mempunyai efek, teman-teman. Salah satunya adalah jerawat, akne, hormonal akne, ya. Jadi memang tidak semua orang yang androgennya itu tinggi, gitu kan ya, ada jerawat itu tidak. Sekitar 65% itu timbul jerawat, teman-teman. Nah, jadi di sini apabila punya akne, jerawat itu bisa mengarah ke Anda tidak subur. Dalam arti kata ini adalah PCOS gitu. Nah, patternnya apa aja gitu kan ya. Nah, saya kan ngomong ini, saya kasih gambar ya. Tapi teman-teman mesti ingat, sebelum kita bicara tentang jerawat, PCOS ini juga sebenarnya ada gabungan yang lain ya. Gejalanya misalkan selain jerawat itu ada hirsutism. Hirsutism itu apa? Itu adalah pertumbuhan rambut, teman-teman. Rambut yang cukup banyak, bulu gitu kan ya. Bisa jadi di kumis wanita gitu kan ya, kumis, ataupun di dagu, ataupun di dada, ataupun di punggung, itu bisa. Selain itu juga ada yang namanya acanthosis nigrans, kulitnya kehitaman di bagian lipatan-lipatan tubuh ya, di leher, belakang, pokoknya lebih hitam, itu juga bisa. Ada juga seborrheic ya, seborrheic itu adalah peningkatan kelenjar lemaknya itu meningkat ya, ada bisa di alis. Biasanya kalau di kepala itu ya orang kan kadang-kadang suka bilang ketombean gitu, tapi ini kuning-kuning gitu, itu bisa ya. Juga biasanya di sini ada kegemukan, obesitas di situ. Nah, kita nggak bicara yang semacam itu, kita bicara tentang jerawat. Nah, yang pertama, jerawat yang tandanya nggak subur, dalam arti kata hiperandrogen gitu kan ya, nggak ada hubungannya dengan PCOS. Patternnya tuh bagaimana ya kan. Nah, yang pertama teman-teman mesti lihat, nah ini gambarnya nih. Yang pertama ada di wajah yang bawah, pipi ya, ada di bawah pipi ataupun di sekitar dagu. Gambarnya tuh seperti ini nih teman-teman nih. Ini yang parahnya nih teman-teman ya, nggak semuanya seperti ini. Adapun juga yang di leher teman-teman, di bawah leher sedikit, 1, 2, ada bisa juga timbul di dada, dan juga yang di punggung. Nah, seperti ini nih teman-teman nih ya. Bagus nih ya, ini tanda-tandanya seperti ini ya. Ini patternnya. Yang seperti ini juga teman-teman lihat, ini gambarnya ya. Ini jelas nih, ini khas gitu kan. Adanya pipinya bawah saja sampai sini. Sampai sini, lalu pipi sini gitu kan ya, di bawah sekitar mulut-mulut dikit ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya jerawat semacam ini gitu, biasanya teman-teman kalau udah berobat gitu kan ya, kok bisa balik lagi timbulin nggak balik-balik. Ini biasanya karena emang hormonal ya, karena hiperandrogen ini ya yang mengarah ke arah PCOS semacam itu ya. Jadi ini biasa khasnya itu ya balik lagi gitu. Biasanya yang kayak tadi saya bilang. Nah, lalu yang kedua kita bicara tentang waktunya ya. Kapan biasanya ini muncul gitu kan. Ini sebenarnya kalau dari umur tahun itu ya dari muda sampai 30-an itu ya masih bisa teman-teman ya. Cuma ada khasnya dia. Biasanya akan lebih besar, lebih banyak gitu kan, lebih aktif pada saat dia itu sebelum menstruasi. Jadi karena pada saat sebelum menstruasi ini hormon androgen itu meningkat semacam itu, ataupun sebelum ovulasi teman-teman. Itu bisa ya, di tengah-tengah itu nanti androgen itu overexpose dia. Itu juga bisa menyebabkan flare dari jerawat ini, akne, hormonal akne ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngelihat ke arah sana, oh ini biasanya PCOS. Tetapi ya saya memang tidak ahli di
dunia perjerawatan. Nah, jadi betul dengan melihat pola jerawat ini, kita bisa mengarah. Apalagi misalnya teman-teman, oh haidnya saya kok nggak teratur ya dok ya, bisa begini, kadang sekali, kadang 2 bulan gitu, kadang sebulan, lalu juga ada timbul jerawat semacam ini. Nah, itu teman-teman kita sudah bisa mengira-ngira mungkin ini PCOS gitu ya. Nah, itu baru dari jerawat loh teman-teman ya, belum kita bicara yang lain-lain. Apalagi kalau misalnya sudah ada jerawat, misalnya teman-teman bisa ngelihat itu ada kumisnya sedikit atau ada bulu-bulunya di sini, dada juga berlebihan atau punggung gitu kan ya, atau juga ada kehitaman gitu kan ya di leher kok makin banyak gitu kan ya, padahal nggak jemur tapi ada kehitaman gitu. Ditambah lagi juga ada kok sedikit ada ketombe yang kuning-kuning gitu ya, atau gimana, ataupun kegemukan. Nah, dari situ kita bisa mengarah jangan-jangan ini PCOS ya, ditambah lagi dengan haidnya yang tidak teratur. Nah, kita bisa mengira-ngira ke sana ya. Jadi memang betul teman-teman, kalau misalkan ada jerawat, memang seperti yang saya bilang tadi tidak semuanya muncul ya. Bisa 65% itu dari androgen itu baru timbul jerawat. Di situ bisa menandakan teman-teman tidak subur ya, dalam arti kata seperti saya bilang tadi mempunyai PCOS ya. Jadi gimana teman-teman, makin jago ya, hanya dengan melihat jerawat aja ya, ditambah dengan gejala yang haidnya tidak teratur, teman-teman sudah bisa mengira, oh jangan-jangan ini teman saya atau siapa saya gitu kan ya, jangan-jangan kamu kena PCOS nih ya. Makin jago ya. Itu masih jerawat ya, belum lihat mulutnya, matanya, hidungnya, penampakannya. Wah, makin jago nanti kalau saya cerita semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Semoga teman-teman suka dengan channel ini gitu kan ya. Saya selalu menjawab itu malam ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya sesuai lah ya gitu ya. Kalau malam saya pasti akan coba baca semuanya. Saya usahakan baca semuanya ya. Memang udah mulai cukup banyak tapi saya coba baca. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Karena teman-teman ini semua channel saya ya setidaknya ada yang nonton lah ya. Dan juga semoga video ini juga ada yang nonton juga ya. Semoga video ini bisa berguna. Akhir kata, saya Dr. Fenas, saya mengucapkan terima kasih. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go bottoms up.